Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya di podcast Orang Tidak Dikenal. Oke, kali ini ada sosok tamu. Sebenarnya dia itu orangnya dikenal sih, cuman berhubung podcastnya tidak dikenal, ya udah kita masukin orangnya tidak dikenal aja ya teman-teman ya. Orang ini cukup tampan dan rupawan, mungkin teman-teman nggak asing sih lihat di sosmed IG Pemda atau yang mana gitu kan, pasti ada ya. Orangnya tampan, idaman para betina-betina zaman sekarang. Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, kita panggil yang di Pertuan Agung, Mas Adib, silakan masuk di sini. Oke. Halo Mas, halo Mas. Halo Mas. Silakan duduk Mas. Siap. Oke. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Baik Mas. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini tadi saya ngurus SKCK Mas. Loh, kenapa? Buat ngelamar kerja. Ya betul-betul lah buat jaga-jaga. Siapa tahu nanti kedepannya juga digunakan ya Mas ya. Betul. Betul. Cuman kan Mas Adib kan baik hati dan rupawan. Emang harus pakai surat SKCK Pak? Kayaknya kehidupan butuh surat SKCK ini deh Mas kayaknya. Saya juga bingung kenapa pekerjaan dan lain sebagainya butuh SKCK gitu. Oh iya. Sedangkan pejabat butuh nggak sih SKCK Mas? Harusnya butuh. Oh, harusnya butuh ya. Kejaran tuh tidak saja. harusnya begitu ya kalau Oh, pejabat iya. gitu ya. Aku jeng sambil dulu ya Mas ya. Oh, boleh. Mas Mas. enggak? Enggak dulu aja deh Mas. Oh, siap. Ini manggilnya apa nih Mas? Apa Presenternya nih panggilannya. Tadi kan kayak podcast tidak dikenal, berarti anonim ini Masnya. Anonim. Anonim aja. Ya? Panggilnya bebas-bebas. Kan namanya samarannya kan banyak. Oke, siap. Makanya juga ada yang manggil Vincent Rompis juga. Vincent Rompis. Oke. Tapi nggak mirip ya Mas. Oke. Mirip banget sebenarnya Mas, mirip banget Vincent Rompis. Kalau dari sedotan. Dari Ya. Lihatnya dari Puncak Monas ini. soalnya rambutnya udah panjang. Yes. Rambutnya udah panjang. Seniman juga. Aduh. Jadi Vincent Rompisnya ada ini kira-kira gitu. Sebenarnya itu tuh template dari teman-teman aja sih. Asik. Oke. Kegiatannya, kesibukan setiap harinya apa Mas? Kerja, kuliah apa? Saya baru lulus kan Mas, terus Alhamdulillah. juga aktif di Duta Wisata Kabupaten Klaten. Yes. Ya kegiatannya sedikit-sedikit lah mempromosikan wisata. Walaupun ya nggak banyak sih kegiatannya, tapi menyenangkan lah Mas. Menyenangkan buat yang paling tidak bisa berkontribusi sedikit untuk tanah kelahiran. Tanah Klaten istimewa ini. Istimewa bersinar. Jogja ya. Kan bersinar. Bersinar. Betul. Kenapa bersinar? Soalnya kita di tengah-tengah. Antara Solo dan Jogja. Betul. Yes. Makanya kalau buat teman-teman ya yang merantau, jangan pernah takut buat nyebut nama Klaten sih. Iya, betul. Karena kan kalau yang di daerah Delanggu kalau ditanya asal yang mana pasti jawabnya Solo. Tapi kalau yang daerah Prambanan jawabnya Jogja. Kayak Klaten kota jawabnya Kota. Oke. Makanya kalau setiap kan saya juga di Semarang Mas. Ya. Kuliah di Semarang di UNES. Saya selalu bangga bilang kalau saya dari Klaten. Pasti teman-teman kalau Jogja tahu, Solo tahu, pasti nggak mungkin kalau Klaten nggak tahu. Betul. Pasti kan ngelewatin ya Mas. Iya. Soalnya Klaten itu kan sebenarnya dikenal juga Mas. Iya. Secara harfiah Klaten itu lebih terkenal dibanding yang lainnya. Oh, gimana tuh Mas? Karena itu tadi nggak di Jogja nggak di Solo. Jadi Jogja nggak di Solo. Makanya udah terkenal. Oh itu pasti orang Klaten. Betul. Dan bahkan Klaten juga kan punya potensi yang luar biasa juga ya, Iya. SDA-nya. Apalagi kalau sumber mata air nggak usah diragukan lagi ya Mas. Ya udah melimpah dong, kayak disebut sebagai 1000 mata air. 1000 mata air ya. Ya walaupun itu hanya sebutan belaka, tapi memang mata air di Klaten tuh melimpah ruah. Melimpah, iya benar-benar. Cuma kan di Klaten emang banyak julukan 1001 Mas. 1001 mata air, 1001 soto juga Mas. 1001 Ya. juga ya. Di pinggir-pinggir jalan banyak sekali. Siap. Karena kan di Klaten pagi soto, nanti siangnya soto garingan, malam so pasti lah Mas. Soto. Ya. Every time soto. Yes, soto bread. Soto. Yes. Cuman ada keluh kesah nggak sih Mas selama menjadi duta wisata di Klaten? Sebenarnya yang perlu sama-sama apa ya Mas bahasanya, kita sebagai pemuda itu mungkin harus kerjasama dengan, sebenarnya kan nanti
para Pokdarwis itu ya, kelompok sadar wisata itu kan yang nantinya akan mengelola wisata ya Mas. Nah, kebanyakan ya sekarang sudah mulai regenerasi, Pokdarwisnya kebanyakan isinya anak muda. Sedangkan kan kita bisa mempromosikan pariwisata sekarang salah satunya lewat media digital ya Mas. Iya, betul Mas. Nah, jadi tantangannya gimana pariwisata di Klaten ini selain memang sudah ada potensinya Mas di sumber daya alamnya, tapi yang gak kalah penting juga marketingnya ya atau promosinya kan ya Mas. Sekarang yang perlu dilakukan adalah inovasi aja sih Mas. Yang inovasi tantangannya gimana bisa mengkreativitaskan atau menginovasi potensi-potensi yang ada di Kabupaten Klaten sendiri, terutama dalam hal pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebenarnya udah oke sih Mas buat semua. Ya pariwisata dan ekonomi kreatif. Tinggal eksekusi aja Mas. Betul, eksekusi sama tinggal marketingnya aja sih Mas. Cuman dari segi inovasi nih, langkah inovasi yang diciptakan sendiri gimana aja sih Mas? Kalau langkah-langkah inovasi sebenarnya sekarang kan potensi yang sedang mau dikembangkan tuh geopark Mas. Geopark di Klaten tuh ada di Bayat lah kalau nggak salah itu geopark. Makanya geopark kayak batu-batuan itu sedang dikembangkan. Terus sekarang kemarin juga baru launching wisata alam legendaris katanya Mas. Deles Indah. Tahu Deles Indah? Oh, Deles Indah sana. Ya, betul. Itu dulu kameramennya itu tadi Mas. Waduh. Yang suka ke sana. Oh, suka ke sana. Ada cewek-cewek ya. Waduh. Cuma ada mata keranjang itu orangnya. Siap. Itu katanya memang terkenal demikian ya Mas ya? Dulu ya. Oh, dulu ya. Cuman kan itu kan cuman segelintir orang aja. Segelintir orang aja. Berarti kameramen alumni berarti. Oh, dia. Petinggi ya. Petinggi banget. Iya. Nah, kemarin juga baru di launching sama Bupati Deles Indah, habis direvitalisasi, direkonstruksi lagi jadi lebih indah lagi. Salah satu inovasinya ya ke arah sana juga, wisata yang memang dulu legendaris di Kabupaten Klaten sekarang bisa dinikmati lagi. Betul. Ya mungkin kapan-kapan Masa boleh sama saya ke Deles Indah. Boleh Mas. Acak-acak ya Mas. Boleh. Kan Mas kan juga duta wisata sekalian ajak mbak-mbaknya enggak apa-apa. Oh, boleh mbak-mbaknya. Tapi jangan sih kameramennya itu bahaya ya, jangan Mas. Oh iya. Soalnya kameramennya tadi bahaya. Siap. Ya. Terus kayak itu Mas, dulu tuh di Klaten tuh pernah punya Green Canyon Mas. Itu akan dikembangkan nggak sih Mas? Kalau Green Canyon-nya sejauh pengetahuan saya sih belum ada perkembangannya Mas. Tapi mungkin saya bisa salah. Tapi karena sejauh pengetahuan saya sih Green Canyon-nya memang masih belum ada kelanjutannya gitu. Atau mungkin saya yang salah, saya mohon maaf. Mungkin nanti juga bisa dikoreksi ya sama teman-teman. Betul. Soalnya kan sebenarnya Klaten tuh nggak kalah sama negara ya Mas ya. Yeah. Kayak di Jepang itu punya, dia pernah pamer di Jepang kan, ikan hidup di kali. Nah Klaten ada itu kan. Iya. Mereka punya Green ya kita punya. Sebenarnya kalau kita sendiri juga nggak kalah sama negara-negara itu. Betul. Dan sekarang juga Klaten kotanya punya access point ya Mas ya. Oh iya dong. Iya dong. Ngeri ya. Ngeri. Kayaknya kota-kota yang diapit kota besar itu kan biasanya malah jarang terekspos. Ya terekspos ya. Tapi Klaten nih diapit Solo, diapit Jogja, tapi berani access point ada di Klaten. Emang ngeri orang-orang Klaten ya Mas. Ngeri Mas. Kemarin aku juga dari Klatos, kami juga sih Mas. Nonton di sana Mas? Saya nonton sama di sana. Siapa? Sama adik. Aku tuh pengen nonton juga Mas di sana, cuman ya Mas nonton sendirian gitu kan ya itu Mas. Waduh. Cuman aku memang terbiasa nonton sendiri karena untuk meningkatkan kepercayaan diri itu aku memang nontonnya sendiri Mas. Saya juga pernah sendiri Mas waktu itu nonton, tapi di Jogja waktu itu. Nonton Marvel karena teman waktu itu tiba-tiba dadak gak bisa, sedangkan tiket udah dibeli. Ya udah akhirnya saya harusnya nonton aja. Sip. Oke, tapi dari segi Mas juga kan kuliahnya di apa tuh? Di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Ekonomi ya. Dari segi ekonomi sendiri, ada nggak sih dari Mas Adi sendiri kan sudah ada di duta wisata nih, meningkatkan masyarakat atau usia anak muda untuk di ekonomi kreatif sendiri ada nggak sih Mas? Kalau sekarang ekonomi kreatif jujur di Kabupaten Klaten saya melihat ada sebuah perkembangan ya Mas. Artinya kayak sejauh ini masyarakat Klaten terutama yang pariwisata itu sudah punya inovasi-inovasi kreativitas dalam hal ekonomi. Kemarin saya sempat ketemu sama salah satu penggiat wisata, desa wisata Wayang Sidoarno, walaupun itu perbatasan sama Sukoharjo ya, Sidoarno. Dia punya pernak-pernik dari wayang gitu Mas. Dia kan emang memproduksi wayang desa wisata Sidoarno itu. Oh iya, wayang kulit itu ya Mas ya? Ya, desa wisata Wayang Sidoarno kulit. Terus kalau di Klaten juga terkenal sama
gerabahnya kan Mas, yang Gerabah, dibayar, yang tanah liatnya. Jadi memang potensi eh, ekonomi kreatif di Kabupaten Klaten sendiri itu secara nama dan pasar sebenarnya udah meluas ya Mas. Udah Kayak meluas misalkan Sidoarno kemarin juga wayang, kita juga punya dalang-dalang yang sebenarnya berasal dari Betul. Klaten. Terus gerabah juga udah terkenal, kalau misalkan ini ya pasti ke Bayat atau ke mana, Melian misalkan. Nah itu sebenarnya potensinya sudah ada dan tinggal gimana terus dilakukan inovasi aja sih ya. Walaupun kalau dari segi ekonominya, kalau saya lihat sih itu cukup menjanjikan ya Mas. Iya, Apalagi sekarang emang perkembangannya ke arah kreatif juga, Kreatif makanya semua. disebut dengan ekonomi kreatif. Betul. Gitu sih Mas. Oke, itu kan banyak kita itu di perbatasan ya Mas. Tadi Gunung Kidul, di Sidoarjo, Boyolali dan sebagainya. Pernah ada nggak sih Mas gesekan itu tuh wisata itu tuh hak milikku. Tapi ini sebenarnya punya Klaten, itu pernah ada nggak sih Mas? Wah kalau itu jujur saya belum pernah dengar sih Mas. Cuma biasanya memang dikelola sama pemerintah desa juga. Biasanya nanti pemerintah desa akan menggandeng kelompok sadar wisatanya juga atau Kodarwisnya juga. Nah, nanti memang di situ banyak audiensi sama masyarakat, bahkan di dalam internalnya nggak usah beda desa aja, mungkin ada pertentangan dan lain sebagainya. Itu menurut saya hal lumrah lah dalam dunia masyarakat. Tapi bagaimana akhirnya mereka tetap bisa menjalankannya itu sebagai kelompok yang sadar wisata dan akhirnya bisa mengembangkan wisatanya di desa. Gitu sih Mas. Terus ini kan berada di duta wisata nih. Iya. Kalau kunjungan itu pasti ada yang teriak-teriak itu, Mas Adi. Waduh. Pasti ada toh. Gak ada sih Mas. Kan saya cuma juara 3, mungkin yang saya itu yang juara 1 gitu. Halo Mas Klaten gitu. Kalau saya mah tinggal halo aja yang ini kan. Cuman kan dari segi juara Mas 1, 2, 3 kan nggak ngaruh juga kan, tetap satu lingkup yang sama juga kan Mas? Iya betul. Ya juara mungkin sebagai apresiasi aja sih Mas. Selebihnya nanti kita bertugasnya bareng-bareng, sama-sama menyadarkan atau mempromosikan wisata nih. Wisata Klaten tuh udah bagus-bagus loh gitu. Iya. Sama-sama lah. Sama-sama juga ngajak pemuda-pemudi Kabupaten Klaten, masyarakat Kabupaten Klaten yuk bangga buat mau ke wisata yang ada di Klaten. Kalau bukan orang Klaten sendiri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul. Ayo, di Klaten udah maju. Betul. Mumpung holiday juga ya? Iya, holiday bersama keluarga yang mungkin merantau terus lagi ajak ke Klaten. Nah kita yang di warga Klaten kasih tahu nih kalau di Klaten banyak sekali wisatanya. Yes. Ada snorkeling, ada river tubing ada, alam-alam tadi Delesinda juga ada. Iya kan? Ya, sekarang Delesinda sudah berubah warna yang tadi ya tadi agak simpang siur kayak podcast sebelah simpang siur sekarang udah lurus. Tapi di anak muda sendiri Mas, ada keluh biasa nggak sih Mas? Karena kan sebagai duta wisata dan emang khususnya di anak muda. Kayak itu anak muda itu kan banyak yang kayak kemarin kan ada yang viral nih, kurban ngelide dan lain sebagainya. Ada edukasi nggak sih Mas ke arah teman-teman pemuda ini? Jadi horor ya? Kalau pemuda ya Mas, sebenarnya yang paling kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu penggiat wisata juga, pengelola wisata di salah satu umbul, bahwa memang target sekarang wisata itu memang ke anak muda sih, karena kan nyari spot-spot yang instagramable. Nah makanya sedangkan di Klaten sendiri itu kan sumber dayanya alami. Nah tinggal dikemas gimana, kayak joglo gitu, terus dan lain sebagainya. Nah itu memang salah satu segmented pasarnya adalah anak muda ya Mas. Nah terus kalau soal kelitih dan lain sebagainya, menurut saya memang belum ada ruang aja sih bagi mereka. Mungkin memang mereka ruangnya di kreatif, tapi memang di Klaten ini mungkin kreatifnya masih kurang ya, bukannya belum ada gitu, belum bisa mengakomodir. Mungkin next mungkin bupati yang baru bisa mengakomodir juga kan Mas ya. Bupati yang baru. Mudah-mudahan kayak Keliti nanti besok semakin berkurang ketika memang wadah-wadah kreativitas anak muda itu bisa terakomodir. Mungkin kayak skate itu banyak, atau mungkin kesenian yang lain, ruang-ruang diskusi juga dibuka gitu kan. Sekarang di Klaten itu kan kalau saya lihat ya masih banyak atau masih kurang ruang-ruang kreativitas juga, atau masih ruang-ruang diskusi buat anak muda. Ya harapannya kedepannya itu jadi perhatian, mumpung bupatinya juga yang masih muda juga. Harapannya bisa mengakomodir kita sebagai anak muda. Cuman ada pernah pemikiran nggak sih
aku sebagai anak muda nih tinggal di Klaten, pengen majuin teman-teman di Klaten. Aku mau bikin ini nih. Itu udah pernah belum Mas? Apa ada pemikiran gitu? Kalau boleh sedikit cerita nih, kalau soal anak muda saya pernah sama teman-teman juga itu buat komunitas Mas, namanya komunitas Madangi Jagat Klaten. Oh iya, tahu kan Mas ya, ada komunitas Madangi Jagat Klaten yang memang itu diinisiasi oleh kita sebagai para pemuda yang terbuka untuk muda-muda yang ada di pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Klaten. Mungkin yang sedang merantau nanti pas balik ke ininya silakan bisa ke kita mengabdi bareng di sini. Selawung gitu ya Mas ya. Terus di sana ngapain aja? Kita bergeraknya dalam 3 sih Mas, kayak pendidikan, sosial dan juga kewirausahaan atau entrepreneurship. Pendidikan kita kemarin juga sempat ada mentoring gitu buat yang anak-anak SMA mau lanjut ke pendidikan tinggi. Soalnya kita melihat angka pendidikan tinggi di Kabupaten Klaten ini masih tergolong rendah lah Mas. Masih banyak yang habis SMK langsung kerja atau SMA langsung kerja gitu. Kita melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sedangkan kalau kita melihat zaman ya Mas, kayaknya sangat membutuhkan jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi ya. Kita mengadakan mentoring supaya paling tidak anak-anak SMA SMK Klaten ini tahu nih habis ini dia harus kemana gitu. Selain memang harus bekerja, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan gitu. Nah, kita adakan mentoring selama mungkin 1-2 bulan Mas ya. Ya walaupun ini jadi program baru tapi ini salah satu niat baik kita di komunitas ini untuk bisa menaikkan mindset anak-anak SMA dan SMK buat mau melanjutkan ke pendidikan tinggi. Terus sosialnya Mas, kemarin kita juga ada pengabdian masyarakat Mas di Pundungan. KKN gitu ya? Iya, KKN gitu di Pundungan kita fokus kayak bagaimana pertanian, terus juga kita ketahanan pangan sih, terutama ketahanan pangan di kita kemarin di Desa Pundungan tuh bisa terlaksana. Salah satunya kayak kita mengasih kolam lele gitu. Kita juga ada penanaman pohon, tujuannya buat nanti ke depannya ketahanan pangan di Desa Pundungan juga bisa baik. Dan masih banyak lainnya. Semoga nanti komunitas ini terus berjalan dan terbuka untuk teman-teman. Teman-teman ini yang mau kuliah langsung aja datang. Langsung aja yang mau bersosial datang. Betul. Yang mau belajar bisnis datang. Betul. Yang suka hobi lain sebagainya, hiking dan lain-lain kita juga terbuka Mas. Jadi emang ini khusus untuk seluruh kegemaran anak-anak muda Mas. Yang suka baca kita adakan, kita fasilitasi. Yang suka berpendidikan atau bersosial juga kita fasilitasi. Yang suka hobi motoran, terus lari ya sekarang. Lari kan lagi marak lari. Kita juga bisa lari bareng. Komunitas ini pokoknya terbuka untuk seluruh pemuda dan pemudi Kabupaten Klaten. Jadi wadain, nak ngapain tahu-tawuran sakit doang ya toh. Betul. Jadi wadain mau apa aja tinggal jalan ya toh. Tinggal jalan. Oke. Contoh ini pemuda harapan Klaten. Bangsa juga ya teman-teman ya Mas. Nah buat teman-teman di podcast ini saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran sisi baik dari Mas Adif karena beliau pemuda yang hebat. Wah, ya Mas. Amin, alhamdulillah. Udah berdampak bisa menyediakan lahan buat teman-teman untuk berekspresi ya Mas ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan mereka bisa berekspresi bareng dengan kita gitu. Dan komunitas Madangi Jagat Klaten. Madangi Jagat Klaten. Jangan lupa ya teman-teman ya. Ini kalau mau follow juga nggak apa-apa. Tapi jaringan terbuka Mas toh. Terbuka buat teman-teman yang mau ngobrol apa-apa gitu. Saya sangat terbuka. Follow aja Adif Akbar Senjata. Siap. Oke. Nanti ada kan di sini Mas? Nanti ada. Ada. Ditulis sama editor. Tulis jangan lupa ya. Iya, siap. Oke. Tulis sama editor ya. Siap. Thank you ya Mas. Oke, makasih Mas. Senang terima kasih. Siap. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, sekian dari podcast Orang Tidak Terkenal tapi bintang tamu yang dikenal hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil sisi positif dan sisi baiknya dari cerita ini. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.